Ya, assalamualaikum, jumpa lagi bersama Kang Ucup Merpati Free Fly. Baik sahabat, selamat pagi dan selamat juga menjalankan aktivitas, juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sudah hari ke-22 ya, berarti ini nanti malam 23 Ramadan ya, malam-malam ganjil. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik sahabat, ini saya sedikit memberi pencerahan tentang merpati free fly. Jadi banyak yang tidak mengerti apa sih merpati free fly itu ya. Banyak yang mengatakan merpati free fly itu adalah kayak merpati pada umumnya untuk memainkannya ya, seperti kita bawa betinaan, terus kita klepek untuk memanggil si jantannya. Nah, itu dipikir merpati free fly itu seperti itu, tapi tidak ya. Pengertian merpati free fly ya kayak gini, saya tidak membawa betina ya. Memang betul-betul jinak. Merpati free fly itu adalah merpati yang dijinakan, yang diadopsi dari kecil, dari usia sedini mungkin kalau bisa ya. Kalau saya sih usia 10 hari ya. 10 hari yang kira-kira pijikannya itu masih bulu jarum ya, sekitar 1,5 cm ya, mau keluar bulunya sedikit-sedikit. Nah, itu saya adopsi dari induknya, terus saya lolos sendiri ya. Saya lolos sendiri seperti ini. Nah, ini saya lolos seperti ini sampai besar. Begitu sudah besar kayak gini ya, terus saya latih terbang, karena dasarnya merpati itu memang terbang ya. Saya latih, tapi saya latihnya itu manggilnya pakai peluit langsung ya, tidak pakai umpan makan seperti ini. Kalau saya pakai umpan makan seperti ini, merpati itu akan menjadi kebiasaan ya. Dia responnya karena lapar gitu. Tapi saya dari kecil merpati ini saya melatihnya tidak pakai umpan pakan supaya apa? Terbiasa. Memang betul-betul merpati itu jinak karena kita panggil ya. Seperti ini. Saya tidak pakai umpan pakan ya. Umpan pakannya itu saya sembunyikan di saku. Nah, ini saya latih seperti ini. Nah, ya. Jadi saya biasakan seperti ini supaya apa? Supaya terbiasa sahabat. Karena merpati itu cenderung 80% itu karena terbiasa. Karena ini dari kecil sudah terbiasa ikut kita orang ya. Jadi naluri si merpati itu akan berubah ya. Naluri ikut orang, tidak naluri ikut merpati lain atau induknya ya. Nah, itu tujuannya mengapa saya mengadopsi atau mencetak merpati dari usia sedini mungkin. Karena apa? Soalnya kalau sedini mungkin kita adopsi, otomatis si pijikan itu terbiasa ikut kita ya, manusia. Nalurinya sudah beda ya. Kecuali kita adopsi dari besar, karena sudah terbiasa dengan induknya, otomatis naluri si merpati ini cenderung ke naluri induknya ya, karena sudah terbiasa sama induk. Makanya kalau kita adopsi dari besar, otomatis si merpati itu responnya kurang bagus, karena
mungkin kalau kita adopsi dari besar, responnya itu bukan karena kita, tapi karena posisinya lapar. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ini sekedar apa ya, uraian dari saya ya, semoga ada manfaat. Jadi kalau mencetak merpati free fly itu jangan tanggung-tanggung ya. Ambil yang kecil aja ya. Jangan pakai yang piikan yang sudah besar. Memang resikonya kecil itu mati ya kalau tidak bisa. Ada tutorialnya di video saya yang lain. Coba cek atau lihat di playlist saya, video playlist ada di situ. Cara mencetak merpati free fly dari kecil sampai besar. Tapi ya secara apa ya? Tutorialnya secara acak ya. Tidak ini usia segini enggak. Cuma acak. Oh, segini saya ambil. Sudah besar. Besar lagi. Melatih skill bumerang seperti ini. Ada di tutorialnya ya. Coba dilihat di playlist. Nah, sahabat ya, kalau sudah besar kayak gini, melatih piikan itu, misalkan piikan ini responnya kurang bagus, dia turun ke sembarang tempat, lekas kita ambil. Tapi ini kebetulan merpati saya ini responnya sudah bagus ya. Jadi ini aman. Kalau misalkan ini turun ke sana, langsung saya ambil ya. Karena apa? Ya itu tadi, supaya tidak terbiasa. Kalau dari kecil turun ke sana kemari kita biarin, itu akan menjadi terbiasa si piikan itu sampai dewasa. Nah, sebelum itu terjadi, makanya kalau melatih piikan, usahakan selalu di tangan atau glove seperti ini. Baik. Nah, seperti ini, selalu di glove. Baik. Nah, seperti ini ya. Jadi mungkin dari sini sudah paham ya. Kita adopsi dari kecil, memang betul-betul merpati free fly itu adalah merpati yang dijinakan, tidak pakai umpan apapun, baik betinaan maupun jantan. Mencetak merpati free fly itu bisa ya. Terus merpati free fly itu apakah tertentu, jenis merpati tertentu? Ya memang ya, tidak semua itu. Karena merpati ada yang tidak bisa terbang. Yang merpati bisa dicetak merpati free fly itu adalah merpati yang bisa terbang. Kalau jenis merpati parlor gitu ya. Merpati parlor itu dia cuma berguling-guling, nggak bisa terbang. Atau juga merpati ini shocking. Merpati shocking itu adalah merpati jenis hias pedaging. Merpatinya besar, seukuran ayam betina ya, bisa bobotnya itu bisa mencapai 1 kilo. Nah, kalau merpati shocking itu tidak bisa terbang ya, nggak kuat terbang. Ada lagi merpati miltes juga ya. Merpati miltes itu juga tidak bisa terbang karena bentuknya miltes itu merpatinya jenis merpati hias. Badannya itu agak mencekung seperti huruf U ya. Terus lar sayapnya kecil, jadi nggak bisa terbang juga. Nah, itu merpati tidak bisa dicetak merpati free fly. Kalau merpati ini kipas, apakah bisa? Merpati kipas ada yang bisa. Kalau merpati kipas lokal itu bisa kita latih skill free fly. Tapi kalau merpati kipas AF, IF, merpati dari luar itu ya, itu tidak bisa terbang karena ekornya terlalu besar ya. Nah, jadi itu pengertiannya ya. Kalau masih pemula, kita pakai merpati jenis tinggian atau merpati endemik.
ya, itu lebih cepat free fly. Nah, usia 1,5 bulan sudah free fly. Tapi kalau pakai merpati balap itu biasanya kalau pemula mungkin agak kesel ya, soalnya apa? Ya, merpati balap karakternya itu terbangnya rendah, terus itu dia mudah turun ke tanah. Jadi saya sarankan bagi pemula mencetak merpati free fly itu pakai merpati jenis tinggian atau endemik saja. Ya. Oke, mungkin cukup penjelasan saya. Semoga ada manfaat di konten-konten saya ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum, salam satu hobi. Terima kasih ya. Bye bye.